Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya. Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab di kelas 8 ini ya. Untuk kali ini kita bertemu untuk bab yang kedua, kegiatan yang pertama, dengan judul Yaumiyatuna atau keseharian kita, bersama saya Taufik Husain. Sebelum kita lanjut, ada baiknya jika kalian like, subscribe dan share link ini agar supaya link yang saya buat ini bisa berkembang lebih baik lagi. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk pertemuan bab yang kedua ini, karena kita sudah bertemu pada bab yang pertama dulu, untuk bab yang kedua ini tentunya ada perbedaan di kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi inti sama dengan yang kemarin, yaitu memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Dan KI 3 ini atau KI pengetahuan ini dijabarkan menjadi ke dalam kompetensi dasar. Ada 2, 3.3 dan 3.4. Yang pertama adalah yang 3.3 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaan itu mulai dari yang paling kecil, dari bunyi, kata, sampai makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna yang melibatkan tindak tutur berterima kasih ya. Jadi nanti diajarkan bagaimana cara berterima kasih dengan menggunakan bahasa Arab dan meminta maaf dengan memperhatikan susunan gramatikal soal al-jumlah ismiyah. Untuk KI KD 3 yang 3.4 yaitu menganalisis gagasan teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah ismiyah. Untuk KI 4-nya mencoba mengolah, diharapkan siswa bisa mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi selain diajarkan di sini, kalian boleh saja belajar dari sumber lain ya, entah dari YouTube, dari internet, atau dari kakaknya, atau dari orang tuanya, bisa juga. Dan KI 4 ini dijabarkan menjadi 2 KD. Yang pertama, mendemonstrasikan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan susunan gramatikal al-jumlatul ismiyah baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang kedua, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlatul ismiyah. Anak-anakku sekalian, tema kita pada hari ini adalah Yaumiyatuna atau keseharian kita. Dan membuat agenda kegiatan merupakan hal positif yang perlu kita buat. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan keseharian kita dalam bertanya, memberi informasi, dan membuat agenda kegiatan. Juga diajarkan bagaimana caranya mengucapkan terima kasih dan menjawab ucapan terima kasih dari orang lain baik secara tertulis maupun secara lisan. Peta konsepnya adalah, dalam bab ini seperti biasa pada bab yang lalu juga ada, bahwa dalam satu bab pertemuan bahasa Arab terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-mufradat wa ibarat,
kita akan diajarkan di sini belajar bersama tentang kosakata yang diperlukan dalam tema yaumiyatuna, dan juga al-ibarat, ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam tema yaumiyatuna. Setelah nanti kita belajar kosakatanya, kita akan melanjutkan belajar dengan al-hiwar baina thalibain, yaitu percakapan antara dua siswa. Nanti kita akan belajar bagaimana bercakap-cakap dalam bahasa Arab yang berkenaan dengan tema yaumiyatuna. Langkah yang ketiga, tentu saja kita akan belajar tentang susunan gramatikal bahasa Arab atau tata bahasa Arab, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-jumlatul ismiyah. Dan terakhir, ya, bagian yang terakhir nanti kita akan ada al-qiraah atau teks wacana wa fahmun nas, memahami sebuah teks wacana. Dan tentunya setelah itu akan diakhiri dengan penilaian harian 2 atau penilaian harian untuk bab 2. Baik, sudah siap ya? Kita akan mulai pelajaran kita pada posisi yang pertama, yaitu al-mufradat wal ibarat, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa yang pertama dapat berterima kasih menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjawab ucapan terima kasih dari orang lain menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengungkapkan kegiatan keseharian tentunya menggunakan bahasa Arab. Nah, ini target kita untuk belajar pertemuan materi hari ini, ya. Baik, sudah siap? Dan itu saya harap kalian memperhatikan dengan baik, dan ini mudah-mudahan menjadi modal bagi kalian untuk bisa mempelajari materi selanjutnya. Yang pertama adalah ibaratus syukri wal ijabah wal ajwibah, ungkapan terima kasih dan bagaimana cara menjawabnya. Kita perhatikan baik-baik ya, bagaimana orang Arab mengucapkan terima kasih dan bagaimana orang yang diucapkan terima kasih itu membalasnya. Ibaratus syukri. Nah, ini ungkapan yang pertama. Ashkuruka ya azizi. Ashkuruka ya azizi. Saya berterima kasih padamu wahai temanku yang kuat, yang mulia. Kata azizi ini adalah ungkapan budaya dalam bahasa Arab. Kalian bisa saja mengganti, misalnya ashkuruka ya habibi misalnya, atau ashkuruka ya khalili. Nah, terserah kalian, itu improvisasi saja ya. Nah, karena sudah budaya dari orang Arab itu untuk saling memuji. Itu ucapan terima kasih yang pertama. Yang kedua, nah ini paling singkat, syukran. Syukran bisa kalian tirukan. Yang pertama ashkuruka ya azizi, yang kedua syukran, terima kasih. Yang ketiga syukran katsiran. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak. Nah, atau bisa juga ucapan terima kasihnya dengan ucapan doa seperti ini, jazakallahu khairan. Ketika kita menerima pemberian dari seseorang, bisa kita jawab dengan jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalas dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Kita bisa juga jazakallahu ahsanal jaza. Jazakallahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Itu 5 ungkapan kita, 5 ungkapan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Al-ajwibah, jawabannya bisa ada 4 macam. Nah, ketika ada
orang yang mengucapkan ashkuruka ya azizi, maka kita menjawabnya asyukru lillah. Oh, kesyukuran itu hanya milik Allah. Ya, ini budaya di dalam bahasa Arab ya. Atau ketika kita mengucapkan syukran, nah jawabnya singkat saja, afwan. Syukran, afwan. Ya, afwan di sini bukan berarti minta maaf ya. Nah, bisa juga digunakan untuk ketika kita minta maaf menggunakan afwan. Nah, tapi ini lebih untuk di sini bisa jadi jawaban untuk kapan syukran. Atau bisa juga kita jawab la syukra ala wajib. La syukra ala wajib. Artinya tidak harus berterima kasih. La syukra ala wajib. Tidak harus berterima kasih. Nah, ini kita belajar budaya Arab ya. Kalau orang Indonesia biasanya terima kasih. Kemudian kita jawabnya terima kasih kembali. Atau bisa juga sama-sama gitu ya. Dalam bahasa Arab seperti ini. Atau ketika kita didoakan jazakallahu khairan, kita diucapkan terima kasih dengan ungkapan doa jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan, maka kita jawabnya wa iyyaka, artinya kepadamu juga. Wa iyyaka artinya kepadamu juga. Baik, bisa ya, bisa dipahami ini ya. Jadi kalau kalian mau, silahkan ini langsung dipraktekkan, karena dalam belajar bahasa Arab ada semboyan yang umum, yaitu practice makes clever. Praktek membuat kita bisa, membuat kita pintar. Belajar bahasa harus dipraktekkan. Nah, sekarang kalian biasakan ketika menerima pertolongan orang lain, menerima pemberian orang lain, maka ucapkan dengan syukran. Wa ashkuruka ya azizi, syukran katsiran, jazakallahu khairan, atau jazakallahu ahsanal jaza. Kemudian bisa kita jawab dengan asyukru lillah, atau afwan, la syukru ala wajib, atau wa iyyaka. Baik, untuk al-mufradat yang selanjutnya bisa kita perhatikan di sini. Nah, kira-kira sedang apa ini? Ingat tema kita adalah yaumiyatuna, yang berarti keseharian kita. Nah, ini terlihat seorang anak sedang bangun tidur, baru bangun tidur. Bagaimana cara mengungkapkannya? Saya bangun tidur. Kita lihat. Nah, ini dia. Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Ya, silakan ketika saya membacakan seperti ini bisa kalian langsung tirukan. Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Ana, saya, astayqizu, bangun, minan naumi, dari tidur, fir rabi'ati sabahan. Rabi'ah dari kata arba'ah, artinya apa? Iya, ahsanta, ini artinya menunjukkan jam. Fir rabi'ati, pada jam 4, sabahan, pagi. Ya, bisa kalian ulang. Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Baik, nuasil, kita lanjutkan. Ini gambar apa? Ya, gambar hammam alias kamar mandi. Ana astahimmu fil hammam biddushi. Ana astahimmu fil hammam biddushi. Bisa kalian ikuti. Ana astahimmu fil hammam biddushi. Saya mandi di kamar mandi, biddushi menggunakan pancuran, ya, menggunakan pancuran. Dush itu artinya pancuran. Ya, kalian ingat-ingat ya ungkapan-ungkapan ini. Kemudian yang ketiga, ini sedang menyikat gigi. Bagaimana, apa bahasa Arabnya menyikat gigi? Ana unadzifu asnani bil fursyat. Ana unadzifu asnani bil fursyat. Ana, saya, unadzifu, membersihkan,
asnani gigi saya, bil fursyati dengan sikat. Ana unadhifu asnani bil fursyati. Oke ya. Selanjutnya, wah ini mengeringkan rambut. Bagaimana cara mengungkapkannya? Ana ujaffifu sya'ri bimujaffifi sya'r. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffafi sya'ri. Saya mengeringkan rambut saya. Nah, ada ya-nya menunjukkan arti saya. Saya mengeringkan rambut saya. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffafi sya'ri, menggunakan pengering rambut. Ya, bisa kalian ikuti langsung. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffafi sya'ri. Ungkapan yang selanjutnya, al-ibarah at-taliyah. Kita lihat di sini, ya, nahnu nanzuru hadza at-tifl, anak ini yakulu, ya, sedang makan. Bagaimana ungkapan? Kita lihat, ana atanawalul futura fis sadisati sabahan. Ana atanawalul futura fis sadisati sabahan. Ana, saya, atanawalu, apa ini? Makan, ya. Al futuro, pagi. Fis sadisati, dari kata sittah. Apa makna sittah? Sittah maknahu 6. Fis sadisati hadza yaqsadu bi as-sa'ah. Nah, ini dimaksudkan jam. Fis sadisati, pada jam 6. Sobahan, pagi. Ana atanawalul futuro fis sadisati sobahan. Al-ibarah at-taliyah, ungkapan selanjutnya. Nah, ini ada gambar bis, ya. Ana azhabu ila mawqifil hafilat. Ana azhabu ila mawqifil hafilat. Ana, saya, azhabu, pergi, ila mawqifil hafilat, ke tempat perhentian bis. Tempat perhentian bis atau halte bis. Ana azhabu ila mawqifil hafilat. Al-ibarah at-taliyah, ungkapan selanjutnya. Kita lihat ini berseragam. Kira-kira ada ungkapan apa di sini? Ungkapannya adalah, sebentar saya pindahkan dulu ininya, ya. Ana artadi malabisal madrasah. Ana artadi malabisal madrasah. Saya memakai seragam sekolah. Ana artadi malabisal madrasah. Saya memakai seragam sekolah. Al-ibarah at-taliyah, ungkapan selanjutnya. Kita lihat di sini sedang menonton televisi. Bagaimana cara mengungkapkannya? Usyahidut tilfaz mustalqiyan. Usyahidut tilfaz mustalqiyan. Saya menyaksikan televisi mustalqiyan. Mustalqiyan ini dengan rebahan, gitu ya. Usyahidut tilfaz mustalqiyan. Saya menyaksikan atau menonton televisi dengan rebahan. Nah, kali ini kok tidak ada ananya? Sebenarnya ini sama saja. Kata saya sudah ditunjukkan di sini pada kata usyahidu, yaitu ketika fi'il mudhari, ya, diawali dengan huruf hamzah, kata usyahidu itu berarti menunjukkan arti saya. Nanti bisa juga berubah, usyahidu berubah jadi tusyahidu, bisa berubah jadi nusyahidu, tergantung dari subjeknya, ya. Ungkapan selanjutnya, ini sedang tidur ini, ya. Ad'u ra'si 'alal wisadati wa anamu. Boleh diikuti, silakan langsung. Ad'u ra'si 'alal wisadati wa anamu. Ad'u artinya saya meletakkan, ra'si kepala saya, 'alal wisadati di atas bantal, wa anamu dan saya tidur. Ad'u ra'si 'alal wisadati wa anamu. Saya letakkan kepala saya di atas bantal, wa anamu dan saya
tidur. Oke, baik. Kalian bisa ulang-ulang lagi video yang tadi untuk pembahasannya. Nah, kita langsung sekarang menuju latihan. Ada 3 latihan yang saya siapkan di sini. Yang pertama adalah sil bainal ibarat wa tarjamatuha. Hubungkan antara ungkapan dengan terjemahannya. Kita lihat ungkapan yang pertama. Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Nah, yang mana kira-kira? Ana astayqizu minan naumi fir rabi'ati sabahan. Yang mana? Saya bangun tidur jam 4 pagi. Ya. Oke, apa betul? Coba kita cek ya. Oke, ya ternyata betul. Nah, nomor 2. Ana astahimu fil hammam biddushi. Ana astahimu fil hammami biddushi. Saya astahimu mandi fil hammam di kamar mandi biddushi dengan menggunakan pancuran. Kita lihat. Nah, itu dia. Ya, jodohnya di situ. Terus ana unazifu asnani bil fursyad. Ana unazifu asnani bil fursyad. Saya unazifu, an-nadzafatu minal iman, apa kebersihan, unazifu membersihkan, asnani gigi saya, bil fursyad dengan menggunakan sikat. Ya, berarti yang mana? Yang atas ya. Kita lihat. Nah, itu jawabannya. Kemudian ana ujaffifu sya'ri bimujaffafis sya'ri. Ana, saya mengeringkan rambut saya bimujaffafis sya'ri dengan pengering rambut. Nah, itu ada di bawah. Nah, itu ya. Ana atanawalul futura fis sadisati sabahan. Ana atanawalul futura fis sadisati sabahan. Saya makan pagi sering kita sebut sarapan. Saya sarapan bisa disati pada jam 6 sobahan pagi. Nah, itu ya, ada di paling bawah itu ya. Oke, kita lihat. Iya, ternyata betul. Kemudian lanjutnya, ana azhabu ila mauqifil hafilat. Saya pergi ke perhentian bis. Saya pergi ke halte bis. Jawabannya ada di bawah. Iya. Kemudian selanjutnya, ana artadi malabisal madrasah. Apa artinya? Ana artadi malabisal madrasah. Madrasah sekolah. Nah, kita cari ada yang ada kata sekolahnya. Nah, itu ada di atas. Karena di pilihannya tidak ada lagi yang ada kata sekolahnya selain kata itu. Misalnya kalian bingung gimana nih artinya apa ini, bingung. Nah, cari aja salah satu katanya. Ya, karena ternyata jawabannya itu tidak ada kata lain, yang tidak ada yang menyamai kata madrasah itu. Satu-satunya kata madrasah situ saya memakai seragam sekolah, gitu ya. Benar nggak? Kita lihat. Nah, itu betul kan. Selanjutnya, usyahidu tilfaz mustawqiyan. Usyahidu tilfaz, saya menonton tilfaz. Nah, tilfaz dari kata television jadi tilfaz, televisi dengan berbaring. Nah, itu ya, ada jawabannya di situ. Kita lihat jawabannya mana. Oke, yang itu dia. Dan yang terakhir, ad'u ra'si 'alal wisadati wa anamu. Saya meletakkan ra'si, kepala saya, 'alal wisadati, di atas bantal, wa anamu, dan saya tidur. Nah, ada jawabannya udah pasti, tinggal satu-satunya. Iya, itu dia. Ya. Baik. Nah, untuk latihan yang kedua, iqra wa haddid al-mukhtalif fi kulli amud. Baca dan tentukan kata yang asing pada setiap kotak. Kita lihat. Di sini di dalam kotak ini ada tulisan fursyatun, ada dush, ada astahim, ada mujaffafus sya'r, ada malabisul madrasah. Dari 5 kata ini ada satu kata yang asing. Ada satu kata yang asing, kalian pilih. Yang mana dia? Jawabannya adalah astahim.
Kok astahim? Iya, karena astahim itu kata kerja. Itu perbedaannya. Sedangkan fursat, dush, mujaffifus sya'ar, malabisul madrasah itu semuanya isim. Satu-satunya fiil di situ adalah astahim. Gitu ya. Oke, kita coba lihat kotak yang kedua. Ada kata wisada, ada ila, ada fi, min, ada juga bi. Yang mana jawabannya? Udah kelihatan tuh. Pasti jawabannya adalah wisada. Kau tahu jawabannya wisada? Kenapa ini disebut kata yang asing di sini di antara 4 kata yang lain? Karena kata yang lain itu semuanya huruf jar, ila, fi, min, bi, dan satu-satunya isim di situ wisada. Nah, tahu ya apa artinya wisada? Iya betul, ahsanta. Wisada artinya pillow, bantal. Kita lihat kotak yang ketiga sekarang. Nah itu betul ya jawabannya wisada ya. Kita lihat kotak yang ketiga sekarang. Nah ada kata yartadi, tanamu, nusyahidu, at-tilfazu, ada nashtariku. Ini kebalikan kotak yang paling kiri. Kalau kotak yang paling kiri tadi semua isim. Ada satu yang aneh, astahim itu fi'il. Ini kebalikannya, semua fi'il. Tapi ada satu yang isim. Itu kata at-tilfaz. Yang lainnya fi'il semua tuh. Yartadi menggunakan, memakai, tanamu tidur, nusyahidu menyaksikan, nashtariku mengikuti. Ada kata at-tilfaz televisi. Satu-satunya kata benda di situ. Ya, benar nggak? Coba kita lihat. Iya betul kan? Jawabannya itu at-tilfaz. Oke, itu latihan kedua. Latihan ketiga. Ini kita tinggal ngisi aja, gampang ini. Sempurnakan kalimat berikut dengan huruf jar. Akmilil jumalal atiyah bi harfil jar al munasib. Sempurnakan kalimat berikut dengan huruf jar yang sesuai. Kita disuruh ngisi titik-titik ini dengan pilihan ada huruf jar, ada ila, ada min, ada an, ada bi, ada ala, ada fi. Yang mana kira-kira? Nomor 1. Ana astaiqizu. Nah, kalian ingat-ingat ya, tadi pasti ini kan udah dibahas tadi, pasti ingat. Ana astaiqizu titik-titik an-naum fi tsalisati wan nisfi. Ya, apa jawabannya? Ana astaiqizu apakah ila, min, an, bi, ala atau fi? Jawabannya adalah ana astaiqizu minan naumi fi tsalisati wan nisfi. 2. Huwa yujaffifu sya'rahu, dia mengeringkan rambutnya. Nah, kita kalau menjawab soal itu harus paham juga artinya, karena itu bahasa Arab itu ya mufrodat, penguasaan mufrodat itu jadi salah satu kunci juga. Huwa yujaffifu sya'rahu, apa artinya itu? Dia mengeringkan rambutnya, titik-titik mujaffifus sya'r, mujaffafus sya'r, dengan pengering rambut, titik-titik pengering rambut. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Ya, apakah ila, min, an, atau bi, atau ala, atau fi? Coba kita lihat ya. Jawabannya, kalau yang jawabnya ini benar berarti hebat. Apa? Jawabannya adalah bi mujaffafis sya'ri. Nomor 3. Dia tadhabu titik-titik nuqtah mauqifil hafilat. Dia pergi titik-titik halte bis. Nah, pasti ini jawabannya ke ini. Cuma mana yang bahasa Arabnya ke itu? Ila, min, an, bi, ala atau fi ya. Coba kita lihat ya. Nah, ila, hiya tadhabu ila mauqifil hafilat. Gitu ya. Pahamin ya. Kemudian nomor 4, al-futuro titik-titik al-ma'idah. Al-futur itu artinya sarapan. Kalau al-ma'idah artinya meja makan. Sarapan titik-titik meja makan. Ayo, al-fatur
Al-Maidah. Jawabannya adalah ala al-fatur alal maidah. Sarapan ada di atas meja. Nomor 5, ana astahimmu, saya mandi al-hammam. Nah, ini jangan salah ucap ya. Al-hammam bukan al-hamam. Karena beda arti. Al-hammam artinya burung merpati. Al-hammam artinya kamar mandi. Beda ucap, beda arti. Ana astahimmu al-hammam, saya mandi. Nah, itu yang dimaksud adalah di dalam. Nah, di dalam itu apa bahasa Arabnya? Nah, fi ana astahimmu fil hammam. Yang keenam, Fatimah taknusul arodiyah noktah al-miknasah. Fatimah taknusu, menyapu, al-arodiyah. Ardun itu artinya tanah, ardiyah artinya lantai, al-miknasah sapu. Fatimah menyapu lantai dengan sapu. Iya. Dengan apa jawaban dengan itu? Kita lihat. Iya, dengan bi. Fatimah taknusul ardiyah bil miknasah. Soal yang terakhir, huwa ya'malul wajib al-manzili. Huwa dia ya'malu mengerjakan al-wajib al-manzili, tugas apa? Pekerjaan rumah, PR. Dia mengerjakan PR noktah gurfatil mudzakarah. Apa gurfatil mudzakarah? Gurfah, ruang, al-mudzakarah, belajar. Gurfatil mudzakarah, ruang belajar. Huwa ya'malul wajib al-manzili, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya gurfatil mudzakarah. Jawabannya iya, jawabannya fi gurfatil mudzakarah. Gitu bisa ya? Baik. Oh, ternyata selesai sudah materi kita. Saya harap kalian mengingat-ingat, mengulang-ulang video ini gitu ya, agar bisa memahami lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Boleh kalian share ke teman-teman kalian yang ada di sekolah lain, atau juga bisa kalian minta video, link-link video channel YouTube dari teman-teman kalian dari sekolah lain yang mungkin gurunya juga membuat video seperti yang saya buat seperti saat ini, supaya apa? Tambah wawasan kita ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga menggunakan 3M ya, melaksanakan 3M. Apa saja itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan ya satu lagi lupa saya. Pokoknya yang penting kalian menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala husni mutaba'atikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.